Assalamualaikum, hai teman-teman semuanya, jumpa lagi di channelnya Wais Alkorni. Seperti biasa di video kali ini aku bakalan share lagi ide bisnis yang pastinya kekinian banget, hits abis dan ini sangat menarik teman-teman. Tonton video ini sampai habis, jangan ada yang di skip dan pastikan teman-teman semuanya sudah subscribe. Yuk langsung aja siapin bahan simpelnya dan kita buat sama-sama. Oke, sahabat semuanya, pertama yang harus kita siapkan adalah 250 gram daging ayam. Ini aku pakainya filet bagian dada. Udah gitu sebelumnya kita rebus ya teman-teman. Lanjut tinggal disuir-suir aja. Ini suir-suirnya kita pakai tangan biar bentukannya agak gede-gede kayak gini ya. Lanjut setelah kita suir-suir ayam, kita akan rebus cabai rawit kering dan juga cabai rawit yang fresh. Di sini aku rebusnya menggunakan saucepan dari Idealife dengan diameter 18 cm. Nah, kita rebus sampai benar-benar mateng ya, sampai si cabai keringnya nih ngembang kayak gini. Terus kita sisihkan. Nah, selanjutnya ini aku langsung aja mau haluskan dengan professional blender dari Idealife, tipe produknya IL220A teman-teman. Tambahin 10 siung bawang putih, kemudian kita haluskan. Nah, speed 1 aja ini udah maksimal banget buat ngalusin bumbu dapur ya. Jadi ini produk harus ada banget sih di dapur ibu-ibu, oke? Selanjutnya ini setelah kita haluskan, langsung aja kita akan tumis. Nah, tumis ini sampai benar-benar matang. Ini kenapa kita tumis di minyak panas ya, supaya bumbunya ini benar-benar matang dan tanak. Jadi nanti kalau di frozen juga dia bisa tahan lama, nggak akan basi. Selanjutnya udah setengah matang, kita kasih daun jeruk 5 lembar. Sebelumnya dicuci dan dikopek-kopek ya, alias disobek-sobek gitu. Terus langsung aja nih masukin ayamnya. Ini sih sambalnya udah mateng. Masukin ayamnya. Tambah sedikit air ya, tambah sedikit air biar menyerap gitu bumbunya ke dalam ayam. Dan kita masak sampai airnya sedikit surut. Nah, kemudian jangan lupa seasoningnya guys ya, kaldu ayam, garam, micin, gula, pokoknya itu bisa ditakar sesuai selera dan dikoreksi rasa ya, jangan lupa. Karena seasoning itu bisa menyesuaikan ya guys. Nah, ini tinggal diaduk rata aja, kita masak sampai surut airnya. Ini bener-bener ayam suirnya wangi dan enak banget. Pas aku udah koreksi, daun jeruknya bener-bener bikin the best banget teman-teman ya, nggak boleh di skip. Lanjut kita bikin tepungnya. 300 gram tepung tapioka kita campur dengan 100 gram tepung terigu. Kemudian kita kasih seasoning, kaldu ayam, kemudian micin, kemudian juga garam. Nah, selanjutnya ini kita aduk merata. Kalau ada bawang putih dan juga merica boleh ditambahin ya teman-teman. Selanjutnya ini kita akan didihkan air. Takar airnya 350 ml dulu. Ini kita rebus sampai benar-benar mendidih lepas. Nah, kenapa sih airnya kita lebihin di 350 ml? Karena kadar kelembaban setiap tepung itu akan berbeda ya teman-teman. Bisa jadi di adonan kalian itu pakai airnya cuma 300 ml atau 320 ml. Jadi pas ngerebus kita lebihin airnya sedikit, terus tuangin sedikit demi sedikit dan kita ulen sampai benar-benar kalis elastis seperti ini ya. Jadi disesuaikan airnya. Kalau sudah kalis elastis, kita kembali ke ayam. Karena ayamnya ini udah dingin, jadi tipsnya biar ayam suirnya pas dibelah itu nggak amburadul kemana-mana, ini kita bulet-buletin dulu kayak gini nih guys ya. Dibulet-buletin. Nah, kayak gini. Kalau bisa disetting dulu ya di freezer. Jadi biar bener-bener ngeset dan gak akan buyar kemana-mana. Selanjutnya ambil sedikit adonan, kemudian bulatkan dan pipihkan. Nah, setelah dipipihkan kayak gini, kemudian diisi deh ayam suir yang udah kita bulet-buletin. Jadi dia pas dibelah tuh jadi banyak gitu kelihatannya ya, dan gak hilang kemana-mana gitu ayam suirnya. Nah, selanjutnya ini tinggal dibulat-bulatkan aja. Aku yakin sih temen-temen yang nonton pasti ngebuletinnya lebih rapi dari aku ya. Ini maaf banget rada papareolan kayak begini, oke? Nah, kalau udah ini masih ada sisa, aku bulet-buletin kecil aja, nggak ada isinya. Selanjutnya tinggal direbus aja di air mendidih. Karena kita akan jual frozen, jadi cukup sampai ngeset aja, nggak perlu sampai bener-bener mateng banget bakso acinya. Karena nanti customer juga di rumah bakalan masak ya teman-teman, dimasak lagi. Nah, terus kita tambahin tambahin minyak, biar bakso acinya tuh nggak nempel-nempel, oke? Jadi aman, mau nararapel. Kalau udah ngambang-ngambang kayak begini,
gini, diangkat aja dan ditiriskan. Selanjutnya kita bikin bumbu asinnya. 5 sendok makan garam, perhatikan takarannya ya guys. 5 sendok makan garam, 2,5 sendok makan kaldu ayam, kemudian 3 sendok makan micin ya. Nah, ini adalah bumbu asinnya. Terus kita haluskan semuanya sampai benar-benar halus, tercampur rata. Karena kalau micin kan tuh panjang-panjang, gendut-gendut ya. Jadi kita haluskan dulu bumbunya. Nah, kalau halus merata udah, ini langsung aja tinggal dipisahin atau disimpan di mangkok kayak gini. Kita akan campurkan bumbu rasa ayam bawang. Kalau di sini namanya bumbu atom. Terus 5 bungkus ya atau 6 bungkus bawang putih bubuk ya. Kita pakai 6 bungkus aja nih guys ya. 6 bungkus bawang putih bubuk kayak gini. Ini banyak banget di warung. Ini wangi banget sih teman-teman, harus banget, nggak boleh di skip ya. Terus diaduk rata. Udah deh teman-teman, jadi bumbu asin yang super enak banget buat bakso aci. Mantap. Selanjutnya kita akan kemas menggunakan plastik klip seperti ini. Ukurannya 5 x 8 cm. Nah, untuk satu bungkusnya kita cukup kasih 1,5 sendok makan aja. Terus dirapetkan ya. Nah, kayak gini, ini cukup untuk satu porsi guys. Selanjutnya kita gunakan pilus kencur. Nah, karena ini adalah jualannya masih partai kecil, jadi aku beli pilus yang ada di warung. Tapi mereknya yang ini ya, ini enak banget. Terus kriuknya juga pas. Rasa kencurnya bener-bener berasa banget, dan pas begitu masuk air tetap krenyes atau tetap kriuk ya. Nah, ini dibungkus pakai plastik klip. Selanjutnya juga di sini aku mau bikin chili flakesnya. Nah, di sini 35 gram cabai rawit kering kita haluskan. Ini jangan sampai halus banget ya, masih kasar-kasar gitu. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman bisa lihat hasilnya. Nah, kayak gini. Selanjutnya kita campurkan dengan bubuk halus instan. Ini aku pakai yang Bumami ya, 1 bungkus, dan kita campurkan sampai benar-benar merata. Ini aku campurnya pakai blender juga. Nih, jadinya kayak gini teman-teman. Dan kalau kayak gini, ini dijamin gak akan pahit sambelnya ya. Kalau kalian pakai yang instan aja, itu bakalan pahit, rasanya nggak enak. Kalau pakai chili flakes kayak gini yang kita halusin sendiri, itu benar-benar jadi seger dan mantap. Jangan lupa topping tambahannya siomay mini dan juga batagor lidah. Terus standing pouchnya aku gunakan yang ukurannya 14 x 22 cm. Nah, tinggal dikemas-kemas aja. Pertama, bakso acinya ini aku mau kemas pakai plastik ya. Terus dikasih bakso aci yang kecil 3, bakso ayam suwirnya 2. Nah, kayak gini terus diikat. Kalau agak panjang bisa digunting. Nanti ke depannya kalau usaha kalian udah maju nih, kalian bisa gunakan plastik vakum biar makin cakep ya guys. Nah, ini mah masih ala kadarnya aja, tapi rasanya juara, oke? Nah, dikemas-kemas aja batagor lidah dan siomaynya, nggak perlu dikemas lagi. Nah, kayak gini. Untuk siomaynya aku kasih 10 pieces, batagor lidahnya 2 pieces. Terus tinggal dikasih bumbu asin, bumbu pedas, terus pilus cikurnya, dan ini nggak boleh sampai kelewat ya, jeruk limau. Jeruk limaunya dibungkus pakai plastik lagi biar aromanya nggak kemana-mana ya. Nah, setelah itu bisa ditutup aja klipnya. Nah, ini udah jadi guys, udah cakep, udah rapih, mantep banget. Tinggal dikasih stiker. Kalau ada stiker jualan lebih bagus sih. Ini aku pakai stiker thank you kayak gini aja. Dan aku mau spill gimana cara masaknya ya. Nanti customer kalian tinggal disuruh rebus aja deh bakso acinya beserta dengan bakso aci kecilnya. Terus kalau udah mateng, ini langsung ceplokin telur. Ini suami aku request ya pakai telur karena lebih mantep kuahnya gitu ya, biar nyemek-nyemek. Terus terakhir baru deh diceburin deh itu siomay dan juga batagor lidahnya. Nah, tinggal di plating aja ke mangkok, nepi ka muncrat-muncrat gitunya guys, mohon maaf. Terus ini tinggal dikasih bumbu kaldunya, terus bumbu cabai yang banyak ya. Terus ini diaduk-aduk rata. Ini mantep banget tuh ya guys. Nah, terus dikasih perasan jeruk limau terakhir. Di sini lupa nggak aku purulukin pilus cikurnya ya. Nah, ini bisa dicekrek dulu. Terus langsung aja kita cobain. Ini rasa bakso acinya kenyalnya tuh pas, nggak dingin ya, nggak alot, nggak telas gitu. Pokoknya enak, kenyal-kenyal, mantep. Ini si bakso aci ayam suwirnya tuh, ayamnya bener-bener kelihatan kan, nambruk banget. Terus ini dikasih kuah-kuah telurnya, makin mantep, creamy pedes. Wow, wajib banget dicobain. Ini aku ngedabingnya sampai ngiler gini guys.
Oke, pokoknya kayak gitu aja. Terima kasih udah nonton video ini, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di next video. Assalamualaikum.